يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi. Bab fadlis shaum. Bab menerangkan keutamaan puasa. Kitab puasa. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah tamnustuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, asyamu junnatun. Asyamu utawi poso iku junnatun tameng. Junnatun tameng. Perkara yang menghalangi, tidak terlihat, perkara yang menutupi. Jannah ya junnu, jin, junun sama itu semua. Junnah. Kecuali jannah itu artinya kebun. Tapi kalau jannah ya junnu, junatun, perkara yang menutupi. Tameng, sehingga tameng itu orang menutupi, orang perang akhirnya dibilang junnatun. Tameng. Asyamu junnatun fala yarbut mongko aja omong kotor. Sapa wong kang poso wala jalan aja berbuat bodoh. Sia-sia, lalai, ngibul, gunjing, ngomong kotor itu yang ngumpat, caci maki. Wa ini mru'un lamun to ana swijine wong talahu kang ngajak perang sapa umru ing wong kang poso au syatamahu utawa mencaci sapa umruun hu ing shaim fal yakul mongko becik ngucap sapa shaim, ini temen sedune ingsun iku imun wong kang poso. Marota ini leh ngomong dua ambalan dua kali. Waladilan demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi la khulufu fa misaimi, yaktine ambu badhek cangkeme wong kang poso. Ambu bau enggak enak. La khulufu fa misaimi, yaktine bau badhek cangkeme wong kang poso. Iku atyabu luweh wangi indallah di sisi Allah min rihil miski, daripada minyak misik, bau minyak misik. Yatruku ninggal sapa wong kang poso ta'amahu ing panganane shaim wa syarabahu lan ombenane shaim wa syahwatahu lan syahwate shaim min ajli krana arah ingsun Gusti Allah. Asyamu tai poso iku li kanggo ingsun Allah. Wa ana hale utawi ingsun iku ajizi bakal mbales sapa ingsun bi kelawan poso. Wal hasanatu lan utawi siji kebaikan iku bi asyri amsalihha kelawan 10 kali balesane hasanah. Babur royani lisoimi, bab surga ar-royan untuk orang yang puasa. Bab surga ar-royan kanggo wong kang poso. Ansal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda sinten Nabi, inna fil jannati temnestun ing dalam surga baban apa baban swijine lawang. Yuqalu kan den ngendikake lahu kanggo bab apa ar-royan, pintu ar-royan. Yadkhulu kang masuk minhu saking pintu ar-royan sapa shaimuna wong kang poso. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat la yadkhulu kang ora masuk
minhu saking pintu arroyan sapa ahadun wong suwiji goiruhum sak liyane imun. Yuqulu mongko den panggil nanti pada hari kiamat, aina imun, mana orang-orang yang puasa. Enak iku ndito imuna utawi wong kang poso. Fayakumuna mongko padha ngadeg sapa wong kang poso. Berdiri semua. La yadkhulu orang masuk minhu saking pintu arroyan ahadun sapa ahadun wong suwiji ghairuhum sak liyane wong kang poso. Fa idza dakhalu mongko arek kalane wis padha masuk kabeh sapa wong kang poso, ughliqa. Maka dikunci pintunya tadi. Falam yadkhul mongko ora iso masuk minhu saking pintu tadi sapa ahadun wong suwiji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Man sapa wong anfaqa kang wae infak zaujaini ing bojo loro jumlahe poligami berarti. Fi sabilillah di jalan Allah. No dia mongko ten panggil min abwabil jannati sang pintu-pintu surga. Ya Abdullah hadza khair. Ya Abdul wa hamba Allah hadza ikilah abadiku khair wong kang apik. Paman mongko sapane wong iku kana ana sapa man. Ana iku min ahli salati saking golongan wong kang ahli salat. Tu ia mongko ten panggil min babi salati dari pintu surga yang namanya pintu as-salat. Wa man utane sapane iku kana ana sapa man ana iku minal jihadi saking golongan ahli jihad. Ia maka dia dipanggil min babil jihadi dari pintu jihad. Waman dan barang siapa karena adanya dia min ahli siyami dari orang yang ahli puasa. Ia maka dia dipanggil min babil royani dari pintu surga ar-royan. Waman barang siapa karena adanya dia min ahli sodakoti dari orang yang ahli sedekah. Ia maka dia dipanggil min babi sodakoti dari pintu yang namanya pintu sodakoh. Faqala maka mengatakan Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar nanya. Biabi angtawa umi ya Rasulullah. Biabi kelawan tebusan bapak ingsun angta utawi panjenengan wa umi lan ibune ingsun iku dadi tebusan panjenengan ya Rasulullah. Ma'alaman du'iya mintil kalbabi min daruratin. Iku apa to? Alaman ing atase wong duya kan den panggil mintil kal abwabi saking mengkono-mengkone kabeh-kabeh pintu min doroten saking kepepet darurat mesti. Fahal yud'a anata apakah ada dipanggil ahadun seseorang mintil kal abwabi kuliha mintil kalbuabi dari semua pintu tadi kuliah semuanya. Apakah ada orang yang dipanggil dari pintu surga itu semuanya manggil? Qala na'am iya, kata Rasul ada. Seseorang itu yang dipanggil oleh semua pintu surga. Warju dan aku berharap, kata Rasulullah. Ang takuna adanya engkau wahai Abu Bakar minhum dari orang yang dipanggil oleh semua pintu surga. Ada orang yang ahli sodako dipanggil lewat pintu sodako, ahli puasa dipanggil lewat pintu puasa. Abu Bakar dipanggil semuanya. Jago. Wa anhu dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a rikalane teko apa Ramadan bulan Ramadan futihat maka dibuka lebar-lebar apa abwaabul jannati pintu surga. Lawange surga. Wa fi riwayatin dalam sisi riwayat An-Nura saking Abu Hurairah juga qala beliau mengatakan qala telah bersabda sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhal arikalane manjing apa Ramadan bulan Ramadan
Futihat mangko den buka lebar-lebar apa abwabus samai pintu-pintu langit. Wa guliqat lan den kunci rapat-rapat apa abwabu jahannam pintu-pintu neraka. Rasul silat lan den belenggu den rantai apa asyayatinu setan-setan lan bolo-bolone setan. Wadya bolone. Ini bab puasa, hadis-hadis yang sangat terkenal ya. Karena saya seringnya diucapkan oleh mubalek-mubalek gitu. Pas kultum, pas apa, walaupun gak hafal hadisnya, tapi kurang lebihnya mereka sudah menceramahkan semua. Ya, kalau kamu ingin jadi ilmu ya dihafalkan hadis-hadisnya tuh sama rawi-rawinya. Kalau perlu sama nama kitabnya, sama angkanya, sama halamannya, sama pojokannya, titik komanya, nahwu sorobnya. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, puasa adalah benteng. Maka orang yang puasa jangan sampai ngomong kotor dan berbuat hal-hal kebodohan dalam agama. Apabila ada seseorang yang ngajak tengkar, ngajak perang, atau nyaci maki dia, nggak usah emosi. Tahan. Jawablah dengan kata-kata, aku ini puasa. Aku puasa 2 kali minimal. Bukan pamer, bukan. Arahnya begitu, biar tahu. Demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik. Dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan keinginan-keinginan syahwatnya yang macam-macam. Karena semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Dan setiap kebaikan minimalnya akan mendapat 10 lipat pahala. Puasanya 1 tapi pahalanya 10. Nahan syahwatnya 1 tapi nanti pahalanya 10. Enggak makannya 1 kali tapi pahalanya 10. Enggak minumnya sekali tapi pahalanya 10. Ini semua puasa ini. Puasa Ramadan, puasa apa semuanya. Kemudian bab ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Royan yang disediakan oleh Allah di surga sana untuk orang-orang yang berpuasa. Dari Sahal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya di surga sana ada satu pintu yang disebut pintu Ar-Royan. Yang boleh masuk ke situ hanyalah orang-orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. Tidak seseorang pun boleh masuk selain orang yang berpuasa. Maka nanti ada yang manggil. Mana orang-orang yang puasa, mana? Berdiri orang-orang yang ahli puasa. Yang nggak puasa mau berdiri nggak bisa. Kakinya keras atau gimana nggak tahu ya. Atau malu. Takut diajak kawannya. Maka masuk semuanya ke dalam surga Ar-Royan. Tidak ada satu orang pun yang selain ahli puasa itu yang bisa masuk. Sudah masuk semuanya maka pintunya dikunci. Langsung digembok. Gemboknya juga nggak main-main. Mungkin pakai pin atau pakai pola atau pakai sidik jari. Lebih canggih di sana. Kalau zaman dulu namanya kunci itu ya bambu dipalang, ya kayu diputer. Tambah zaman namanya kunci gembok, brankas, gitu kan. Makin modern pin, ya kan. Sidik jari, pakai pola. Makin modern fast. Nanti lebih modern lagi apa? Nggak tahu. Kerlipan mata paling klik klik klik. Atau bersitan hati di sana itu kodenya itu. Lebih canggih lah pokoknya di sana itu, nggak usah kamu bayangkan. Itu kok pintunya digembok itu, terus gemboknya segede apa Ustadz? Tampungan kamu. Itu ada kata-kata faida dokhulu ughliqa. Ketika masuk udah dikunci digembok. Ya, nggak tahu ya kan, intinya begitu.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang menafkahi 2 istri ketika fisabilillah, maka dia dipanggil nanti di pintu-pintu surga sana, wahai hamba Allah, top, bagus ini, ada khair. Makanya saya niat istrinya banyak. 2 aja udah begini, gimana kalau banyak? Maka barang siapa yang termasuk ahli sholat, maka nanti dipanggil lewat pintu namanya pintu sholat. Barang siapa yang ahli jihad, maka nanti dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang ahli puasa, maka nanti dipanggil dari pintu ar-royan. Royan ini artinya seger. Habis minum itu namanya royan. Haus namanya atsan. Tapi kalau habis minum, itu royan namanya. Seger yang habis minum itu apa bahasa Indonesianya itu? Mantap. Enggak mantap. Mantap adalah di top itu toyib. Bagus itu khair. Apa? Terus gak ngorong nah ya apa bahasa Indonesia nih? Kehausan itu yang parah itu orang Jawa bilang ngorong. Nah wis minum banyak jenenge wong Jawa marem tenan. Iki cara Jawa itu marem tenan. Pokoknya royan. Royan ini seger tapi yang habis minum dulu. Karena dulu ketika di dunia puasa ya kan haus terus sampai sana dikasih pintu ar-royan namanya. Kalau fresh enggak fresh itu jadid bahasa Arab. Tapi royan ini seger fresh yang habis minum itu. Nah ini ada bedanya. Ya. Kalau segernya habis makan namanya sab'an. Sab'an. Kenyang. Sab'an. Ya, kalau kamu bilang sab'an itu berarti kenyang. Tapi royan ini berarti segar habis minum. Haus, atsyan. Kalau lapar, ju, ajaan bisa. Atau malas, takban. Lagi malas, takban, capek. Malas, takban. Tapi kalau asli malas, kaslan. Asli malas, asli pemalas, kaslan. Nanti kalau kamu punya anak kasih nama kaslan ya. Ya kan? Anak saya kok tidur terus. Namanya siapa? Kaslan. Oh ya pas. Karena kaslan ini artinya pemalas. Kalau takban itu orang yang kaslan ini pemalas. Takban ini yang sok-sok malas. Aslinya kuat. Tapi pura-pura malas. Capek. Kelelahan itu takban. Terus kerja seharian terus teler itu takban namanya. Biasanya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aslinya kuat dia. Cuma terus kena beban selama sehari capek. Terus teler namanya takban. Tapi kalau asli pemalas namanya kaslan. Asli itu. Nah, maka ngasih nama anak hati-hati. Takban, kaslan, jangan. Ya, kepleset. Kasih nama-nama yang bagus. Fatimah, Aisyah itu. Termasuk nama yang populer tapi sebenarnya kurang bagus tuh Bilqis. Populer tapi kurang bagus. Kenapa? Bilqis itu Ratu Saba itu. Itu orang hasil dari kawin silang manusia dengan jin. Bilqis itu. Salah satu orang tuanya itu jin. Kok bisa Ustaz? Enggak tahu. Tanya sana. Kalau kamu ingin ya sana tuh pergi ke hutan sana teriak-teriak. Aku ingin kawin dengan jin. Nanti ada yang keluar. Siapa yang ahli sodakoh maka nanti dipanggil masuk lewat pintu sodakoh. Ada pintunya masing-masing. Berarti apa yang masih ada ini? Berarti ahli Quran mungkin nanti ada pintu Quran. Ahli hadis ada pintu hadis. Mungkin ada pintu ustadz, pintu santri, beda-beda paling ya kan.
Surga luas kok. Satu orang aja dapat segede bumi 10 kali ya, itu capek juga itu. Untung di sana kendaraannya tuh klip sampai. Kalau naik kereta kan lama itu. 10 bumi loh, bayangkan. Kamu udah pernah kelilingi bumi seumur hidup ini? Belum pernah. Kenapa? Ya karena lambat gitu. Coba kalau kendaraannya tuh kayak di surga tuh klip langsung sampai. Saya ingin ke sana, klip langsung sampai, klip. Bahkan baru terbesit di hati itu langsung sampai ada itu, yang VIP itu. Surga tuh tingkat-tingkat juga. Baru terbesit sampai, kan enak ya. Awal-awal seru, lama-lama enggak juga ya. Ada keseringan. Sensasinya apalagi nih? Maka Abu Bakar beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku sumpah betul ya, aku jadikan bapak ibuku sebagai tebusan. Apakah seorang itu memang dikasih pintu satu-satu begitu saja kepastiannya itu? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga itu boleh lewat mana saja? Maka Rasul mengatakan ya, ada orang-orang yang dibebaskan bahkan dipanggil oleh semua pintu-pintu surga tadi. Dan aku berharap orang itu adalah kamu. Kamu salah satu orang yang dipanggil oleh semua pintu surga. Kemudian dari Abu Hurairah juga beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, ketika Ramadan datang maka pintu-pintu surga semuanya dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga ini hawanya semangat. Wangi, seger itu kan semangat. Nah, kalau kita lihat Ramadan tuh semua orang semangat, aneh. Masjid semua. Iya kan? Kok bisa ramai semua? Coba kamu keliling di Indonesia itu. Setiap orang pasti ngomong, Masya Allah, taruh di tempat kami itu hari pertama tuh full. Sampai jalan-jalan. Iya semuanya itu. Angin surga berembus. Kayak di Mekah tuh orang semangat. Ada angin surga di sana. Hijir Ismail itu adalah hembusan angin surga. Semangat. Orang di Ka'bah itu. Sampai desak-desaan. Ya kan? Tawaf, sholat sunnah. Nggak ada loyo. Non-stop Ka'bah itu. 24 jam. Makin malam makin ramai. Jam 2, jam 3 itu full. Ada angin surga di sana. Nah, surganya dibuka kok. Ketiak bidadari aja wangi. Iya. Kentut bidadari nggak tahu, nggak ada kentut sih mas. Mungkin wangi juga. Dan dikatakan bahwa sebagian itu ada yang konyol-konyol, nggak tahu di mana sumbernya. Keringatnya penduduk surga itu begitu menetes jatuh itu jadi madu. Tapi konyol itu. Surga kok sampai keringetan tuh ngapain itu? Kan surga itu dingin, sejuk, kok keringetan itu loh. Ya, aneh itu. Kan setiap berkeringat jadi minyak misik apa. Ya macam-macam memang surga itu. Terserah kamu mau apa itu. Kan kalau orang Dalen masuk surga ya mau ungker jati. Dulu nggak boleh di dunia, boleh nggak di sini boleh. Komer aja boleh kok di sana itu. Iya kan? Yang haram-haram jadi halal di sana, kecuali yang asli haram. Bidadari kan nggak perlu nikah itu, halal semua itu. Iya kan? Oh, kamu tidur semua, kamu jima semua boleh bebas itu. Tapi kalau homo nggak ada di sana. Dihilangkan. Yang asli jelek dihilangkan. Asli jelek itu ada. Kodurot namanya. Asli menjijikkan itu ada. Itu nggak levelnya itu. Ada Ustaz yang LGBT ada. Di neraka ada. Di neraka semua. Ya kan? Berarti main domino di sana boleh Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Tuh, Khomer boleh. Nanti salah satu sungai-sungai surga adalah Khomer. Boleh. Orang
tuh sampai lihat bidadari aja terbengong-bengong sampai 1000 tahun. Masalah cantiknya kayak apa itu. Ngeri. Ya nggak usah bidadarinya, makan pisang katanya saking lamanya kulitnya numpuk sampai segunung. Ditegur sama malaikat, loh kamu kok makan pisang gitu loh. Enak kok masalahnya. Buah yang lain kan masih banyak. Pokoknya ini aja. Baru aja juga makan udah ditegur. Baru gimana coba nengok ke belakang. Kulitnya udah segunung. Kamu sadar nggak? Sudah 70 tahun loh ini. Hah? 70 tahun? Ganti ya ganti. Malu. Kampungan. Itu jelas orang kampung itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang biasa bergelimang kemewahan di dunia ini nanti lihat surga itu kayak biasa-biasa aja, terutama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Rencana saya juga begitu nanti, ya rencana saya itu. Oh, pintu mas tuh begini ya, gitu tok ya kan. Oh, lift aku udah biasa naik lift di Jakarta dulu, hotel bintang 5 biasa, gitu kan. Langsung to the point aja, bidadarinya mana ini? Gitu, langsung aja. Nggak ketemu Rasulullah, nggak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Iya juga nanti lah. Iya semuanya iya, tapi kok ya bikin penasaran kok itu satu itu ya kan gitu. Cewek dunia aja enaknya kayak begitu, gimana beda dari surga ini? Allah. Kalau kamu udah nikah tuh saya ceritakan gimana nikmatnya perempuan dunia itu. Ya. Katanya menyebalkan, Ustaz. Pas menyebalkan, pas enak ya enak betul. Ya. Kalau nggak enak nggak jadi kamu ya, kamu itu aneh ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah bersabda, ketika bulan Ramadan sudah datang maka pintu-pintu langit semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Setan-setan semua dirantai, dibelenggu. Karena surga itu di atas langit, surganya dibuka, langitnya pun dibuka. Kalau neraka di bawah bumi sana, bawah neraka itu, ke bawah dia. Gimana bentuknya, Ustaz? Gini-gini kok sama ke bawah ke atas, ya nggak tahu juga ya. Itu kan barang gaib gitu ya. Rasulullah yang pernah datang. Ketika Rasulullah Mi'raj kok ya ke surga dan ke neraka, berarti kan ke atas ke bawah begitu, nggak tahu kok dimensinya lain. Orang mengatakan kita ini berada di alam 3 dimensi. Makin tambah dimensi makin rumit gitu kan. Kalau datar katanya 1 dimensi, kalau kubus katanya 2 dimensi, kalau kita nyata abstrak namanya 3 dimensi. Nanti kalau ke sana 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi. Di sana udah nggak ada batasan. Nah, bagaimana orang bisa sekelip sampai ingin aja sudah ada. Semua udah berubah itu modelnya. Ada pasar namanya pasar wajah. Wah, ada yang ganteng kita lihat kita ikut ganteng. Padahal lebih ganteng lagi kita tambah ganteng. Oh, saya kok pertama kali masuk surga nanti kok ingin burung saya itu kuat itu Ustaz. Karena ada yang begitu kan. Ada yang suami istri mandul, ada banyak kawan-kawan saya yang mandul banyak. Yo cantik, yo ganteng, macam-macam itu. Saya mandul apa enggak Ustaz? Enggak tahu juga, ya kan. Enggak tahu itu. Makanya banyak orang khawatir itu. Wagah-gagah kayak jenderal perang loh. Begitu sekali jadi kan nggak punya anak pusing dia. Wah, mandul ternyata ya gitu. Itu jadi jiper juga itu. Semacam-macam lah. Terus solusinya gimana? Masuk surga beres semua sebenarnya. Gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Ini semuanya kan kabar-kabar langit, kabar akhirat semua ini. Sampai dikasih permisalan mulutnya orang yang puasa pun baunya bau minyak misik. Minyak misik yang bagaimana? Ya, minyak misik yang mahal-mahal itu.
bukan minyak fisik yang palsu ya kan. Puasa adalah benteng. Ya memang nyatanya begitu. Orang aja menjaga wudhu itu nanti kalau mau salaman sama perempuan kan biasanya menghindar. Orang puasa tuh minimalnya lemes. Bawaannya ingin tidur aja. Berarti dia terhindar dari maksiat-maksiat. Ya gitu kan. Oh, apalagi saya kalau puasa sering tidur saya. Karena kesempatan kunci nggak ada. Ya kan gitu. Maksiat berkurang. Itu benteng namanya itu. Nggak makan, nggak minum. Biasanya kalau pagi-pagi ngopi, ngobrol sama orang, gibah juga. Ya. Begitu puasa nggak ada ngopi, nggak ada apa. Ya sudah. Lah Rasulullah, beliau mengatakan ternyata ada orang yang nggak puasa. Yang nggak puasa tadi ternyata ngajak tengkar kita. Ngaji maki kita. Maka kita sebagai orang yang puasa disuruh mengucapkan ini imun, aku puasa. Kalau sama-sama puasa kan nggak usah ngomong toh. Saya puasa loh, saya juga loh. Tengkar yuk. Kan sama-sama puasa kita. Yang nggak tengkar berarti nggak puasa itu yang ngajak tengkar itu. Kalau dia puasa kan ngomong juga ini imun, oh sama ini imun. Yang nyaci maki itu berarti sedang nggak puasa itu. Nah, kalau di kalangan ibu-ibu kan normal aja itu. Yang halangan-halangan nggak puasa gitu kan. Atau mungkin yang ajak tengkar itu adik kamu yang belum balik gitu. Yang belum puasa ini. Datang tiba-tiba abang brengsek. Sahur-sahur makan nasi saya. Lauk saya dihabiskan. Ini mau sekolah nggak bisa sarapan. Puasa gitu dosa kali. Ya. Makan makanan orang. Wah, lucu-lucunan kadang-kadang ya kan. Kenapa pahalanya besar? Di sini terangkan bahwa orang puasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan semua syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu macam-macam loh. Pandangan, mendengarkan, indra, raba, syahwat, hati, keinginan. Semuanya ditinggalkan. Minimalnya kita ya tidur itu. Puasa itu untukku kata Allah, dan nanti aku sendiri akan membalas orang yang puasa tadi. Setiap kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Santai, satu kebaikan 10 kali lipat. Sudah puasa, aktif juga, ya kan, nolong orang, bantu orang. Wah, pahalanya lebih banyak lagi berarti. Tambah hausnya, tambah capeknya, lebih banyak pahalanya. Nah, tidur aja sudah dahsyat loh orang puasa itu. Tidurnya orang puasa lebih baik daripada ditakut setan daripada orang yang ibadah tapi nggak puasa gitu kan. Nafasnya orang yang puasa ketika tidur itu juga ditakuti oleh setan-setan. Ada orang tuh yang puasa terus tiap hari itu sampai tahun-tahunan. Nah, ini kan lebih hebat sebenarnya satu sisi. Walaupun satu sisi nanti ketika Ramadan dia kayak biasa-biasa aja. Udah biasa kok puasa. Ketika Ramadan jadinya biasa. Kemudian pintu Ar-Royan untuk orang-orang yang puasa khusus. Saking khususnya orang yang puasa sampai ada babnya sendiri. Pembahasannya sendiri, hadisnya sendiri, keutamaannya sendiri, pahalanya sendiri, penyebutannya sendiri. Bahwa di surga sana nanti ada satu pintu. Nama pintunya Ar-Royan, ada tulisannya paling, ya, atau gimana, nggak tahu. Semua orang puasa masuk semua ke situ, gede berarti pintunya ini. Sehingga bisa masuk semuanya. Bayangkan, ada berapa juta orang yang puasa ini. Dan apa yang dimaksud orang yang puasa ini apa? Apa orang yang memang hari-hari puasa? Apa puasa Ramadan aja?
Apa kita masuk ke dalam kategori ini? Mungkin masuk. Kan banyak tuh sahabat-sahabat yang masuk Islam, syahadat, maju perang terus mati. Kayak kemarin tuh ya kan. Amal qalil wa ajra katsir. Ya Rasulullah, saya perang dulu masuk Islam atau masuk Islam dulu baru perang? Kata Rasulullah, Islam dulu baru perang. Baca syahadat, ya kan? Maju perang mati. Berarti nggak sempat puasa itu, nggak sempat sholat, cuman mati syahid, kan gitu kan? Lah mungkin kita karena akhir zaman ini komplit, orang zaman dulu tuh pengetahuannya sedikit loh agama itu. Kita ini sekarang sholat bisa, puasa tahu, haji tahu, semua hukum tahu, karena udah terbukukan semua. Dulu nggak ada buku gimana coba? Ya kayak zaman saya waktu kecil begitu, ya kan? Apa-apa belum ada, kita baca langka. Kata Kiai Mukhlisun cerita, apa itu? Kurang lebihnya untuk beli kitab Ihya Ulumuddin saja itu perlu jual kerbau 2 ekor. Saking susahnya itu kitab. Berarti 1 ekor itu untuk 2 jilid. Kitab Ihya kan 4 jilid. Berarti 2 jilid 1 ekor. 1 ekor kerbau berapa? Sapi itu berapa harganya sekarang? 15 juta atau 20 juta ya kan? Berarti 1 jilid itu 10 juta kitab dulu itu. Nah, repot itu. Itu pada zaman itu. Bagaimana sebelumnya lagi? Lebih rumit. Sehingga untuk memahami agama secara menyeluruh itu orang nggak bisa. Contohnya ada di NTT itu atau NTB itu, orang sholatnya cuma 3. Sholat 3 waktu. Kenapa? Katanya dulu dai-nya itu walinya ngajarkan sholat di sana baru sampai 3 sudah mati. Belum sempat 5. Sholat aja baru 3. Terus sampai sekarang keterusan nggak mau 5 waktu. Maunya 3 saja. Karena dulu walinya 3 aja katanya. Berarti agama nggak komplit. Zaman Wali Songo tuh. Sampai Sunan Kalijogo. Ya kan? Bikin wayang katanya syahadat saja. Habis itu mati gimana? Ya nggak tahu. Tahapannya begitu. Pokoknya waktu itu orang mikir bagaimana orang masih masuk Islam. Orang itu intinya syahadat itu tok. Jadi kadang-kadang satu sisi kita juga bisa sombong tuh sama orang-orang waktu itu. Wah, aku aja ngaji Bukhari loh. Gitu kan. Nanti di surga kita mondar mandir gitu. Nyari apa mas? Ini ada pintu sholat, pintu puasa, ada pintu jihad. Nggak mau ah. Ada nggak pintu Bukhari begitu? Iya. Aku mau masuk lewat pintu Mukhtasar Bukhari ada pak? Belum dibikin. Bikinkan sekarang. Ada nggak pintu santri begitu? Ya mungkin ada loh. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu langit dibuka, ya kan? Ada lagi Lailatul Qadar, macam-macam itu. Luar biasa pokoknya. Ramadan itu. Apa itu Ramadan? Ramadan itu dari kata romdo. Romado, menyengat, membakar. Dalam kitab Majmu' itu diterangkan Imam Nawawi. Ramadan itu artinya menyengat atau membakar. Apa maksudnya? Yang pertama memang Ramadan itu bulan bulan musim panas. Kalau di Arab itu. Sehingga Ramadan itu suasana puasa itu panas, siang panas, malam panas. Tapi maknanya dikehendaki adalah Ramadan itu menyengat, membakar dosa-dosa orang yang puasa. Dosa kita ini terbakar habis. Sucinya itu karena dibakar dengan puasa, dengan tahajud, dengan doa, dengan tarawih. Tarawih itu udah langka, udah luar biasa itu. Karena tarawih berjamaah itu adanya pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar belum ada tarawih-tarawih kayak kita sampai 20 rakaat, sampai 23 itu belum ada. Itu berarti masuk qiyamul lail Ustaz. Iya. Bahkan kalau habis maghrib kita tidur itu masuk tahajud itu. Kalau kamu tarawih itu berarti sudah dapat qiyamul lail. Kalau waktu itu Lailatul Qadar, kamu udah dapat Lailatul Qadar. Kan
Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar maka doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Taruhlah itu sudah masuk qiyamul lail itu. Walaupun teriak-teriak enggak jelas ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Amin, Allah Akbar. Enggak jelas. Mana nih kalau ini atas jadi itu yang bawah taruh cepat, yang atas taruh lama gitu. Santai, slow gitu loh. Ya semacam-macam orang itu. Walaupun nggak satu juz ya pokoknya lama lah. Entah gimana ceritanya itu pokoknya lama gitu loh. Kalau yang 7 menit gimana Ustaz? Surganya 7 menit aja nanti paling. Orang tuh aneh memang. Orang tuh maunya kerja ringan, kerjanya cepat, duitnya banyak. Kan? Bisnis ringan, resikonya ringan, tetapi hasilnya banyak. Itulah manusia itu. Tapi apakah ada begitu? Enggak ada. Enggak ada. Banyak Ustaz yang dapat begitu. Nah, itu jalannya enggak beres. Atau mungkin sudah warisan. Bahkan bukan hanya bapaknya, dari kakeknya. Gitu kan. Itu orang-orang Cina itu sekarang kaya-kaya Ustaz. Oh, macam-macam itu. Ada yang mau tuyul, ada yang apa. Kan mungkin begitu tuh. Sudah trauma ketika zaman 98 dibakar semua toko-tokonya, akhirnya bangkit. Jadi kalau kamu mau bangkit itu ada syaratnya, bukan kok bangun-bangun tidur tiba-tiba terus kerja dikit, waktu dikit, hasil banyak. Nggak ada begitu. Itu ada sejarahnya itu. Gitu. Yang kaya pun kaya saja. Mereka nggak mau jadi pejabat. Nggak mau jadi polisi, nggak mau jadi tentara, nggak mau jadi politik, nggak mau jadi, kan gitu kan. Yang kaya kaya aja itu. Padahal kalau 9 naga itu mau jadi bupati begitu, bisa nggak? Oh, dia duitnya nggak ada batasnya kok. Siapa orang paling kaya di Indonesia ini? Orang Jawa Tengah. Orang Kudus itu. Yang punya Jarum, punya BCA itu. Rumahnya Kudus itu. Itu kamu ziarah Wali Songo itu. Rudi Hartono sama Budi Hartono. Orang Kudus. Tetangga kita. Bukan kok Kalsel Haji Sam. Enggak, orang sini loh. Haji Sam paling duitnya 10 triliun, 20 triliun. Itu duitnya 300 triliun. Wah, keren-keren apa itu? Orang mana? Jawa Tengah. Nomor 1 itu. Yang nomor 1. Haji Sam aja nggak masuk 10 besar itu. Nggak masuk. Kudus itu mana? Deketnya Misbah tuh loh. Nah, kalau kamu lewati Duri terus tembus sedikit itu kan Pati terus Kudus itu. Nah, tetangganya Misbah ternyata. Itu ya. Itu sifat manusia itu. Ya. Tarawih cepet, sholat cepet. Mondok tuh kalau bisa ya cepet begitu, ya kan. Jadi pinter ngalim jadi kiai gitu. Muridnya banyak, duitnya banyak, istrinya banyak. Iya kan, terkenal kayak Gus Baha, kayak Gus siapa lagi, ya kan. Orang kok aneh-aneh. Kalau kamu ingin jadi kiai terkenal, Gus terkenal, ada syaratnya. Bapakmu harus kiai, kakek kamu harus kiai, buyut kamu harus kiai. Tapi kalau bapak kamu nggak kiai, kakek kamu nggak kiai, nggak usah angan-angan begitu, nggak usah. Cukup jadi guru ngaji biasa, jadi ustadz biasa. Nanti kak, anak kamu yang jadi kiai, cucu kamu jadi gus, gitu aja. Loh ternyata takdirnya jadi terkenal, urusan lain itu. Loh Ustaz, bapaknya nggak kiai kok terkenal Ustaz. Lah itu urusan lain. Itu namanya anugerah Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Jadi gak usah nyamakan diri gitu. Orang dalil sering begitu. Kamu kok nggak seperti Ustaz Abdus Somad ya? Wah, nggak usah ya. Sana Ustaz Somad, sini Ustaz Tomat aja. Tomat ABC itu loh. Itu ada Gus Bah, ada Gus Ikdam apa? Alah nggak usah. Ngapain kamu tuh? Wah nanti terus bikin grup sholawat, bikin apa? Nggak laku kamu. Tak jamin nggak laku. Nggak usah sensasi kamu. Bikin tari sufi lah, bikin grup gandrung Nabi sholawat apa? Lah nggak usah.
ya kan? Pulang ke rumah, ya kan? Ternyata kok ada kesempatan bikin pondok, ngaji kitab kuning, hamu sorop gitu loh. Santai, pelan-pelan gitu. Terus jaga ini Kendalen ke Lombok, ke Jakarta sama kawan kan muter terus begitu nanti lama-lama berkembang ternyata murid kita banyak. Gitu aja. Bukan pokoknya harus terkenal ini. Pokoknya harus terkenal. Enggak ada begitu tuh. Ya. Nanti malah berantakan semua nanti. Lah semua itu pengorbanan. Mereka yang sudah terkenal korban dari bapaknya. Bapaknya udah ahli korban, ahli mujahadah. Kakeknya ahli korban, ahli mujahadah. Berarti kalau kamu ingin terkenal, yang terkenal nanti cucumu saja. Kamu mujahadah, kamu doa, kamu korban. Nanti kamu punya anak, ngapal Quran, ngapal kitab, ngapal hadis, semuanya mujahadah, puasa siang malam, tahajud, doa. Keluarlah anaknya dia jadi wali. Kan gitu tuh urut-urutannya itu. Jadi wali bin kiai bin ustadz bin biasa. Gitu. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiroh bin Bardisbah. Bardisbah ini orang biasa, mualaf, majusi penyembah api dulunya. Itu kakeknya Imam Bukhari itu. Mengeluarkan Mugiroh. Mugiroh masih biasa berarti anaknya seorang mualaf. Punya anak namanya Ibrahim. Berarti sudah setengah ustadz. Kan itu kan. Punya anak namanya Ismail. Berarti sudah kiai. Punya anak namanya Imam Bukhari, namanya Muhammad. Wah, wali tenanan. Nah gitu. Ya kan urut-urutannya nih loh. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ada urutannya. Lah kamu mau jadi siapa ini? Kamu mau jadi Bardisbah atau mau jadi Mughirah? Apa mau jadi Ibrahimnya? Jangan tiba-tiba Bukhari gitu, gak bisa. Pecah kepalamu nanti. Gitu. Itu ya. Paham itu harus. Jadi kita ini mau takap dasar-dasar perjuangan, ngaji-ngaji biasa. Gitu. Loh saya bikinkan YouTube loh, gak dari dulu, baru. Kenapa? Santai. Nah, semua itu melihat sikon, situasi dan kondisi. Gitu. Banyak itu alumni-alumni itu yang boro itu. Baru lulus langsung wah bikin channel. Wah, gas. Sekarang nggak laku channelnya. Gitu. Ada waktunya semua itu. Nggak usah bergaya macam-macam, sok upload, sok apa. Lihat orang lihat wajah kamu, alah apa. Gitu. Ada tahapan-tahapannya semua itu. Semuanya. Saya apakah pulang-pulang tiba-tiba ngajar Bukhari? Enggak. Ngajar daurah? Enggak. Ya. Ngaji dulu yang angkatannya. Siapa itu? Afif, Guwan. Gitu. Ngaji Ikro. Yang katanya anak-anaknya Pak Soleh, anaknya Pak Supirin ini kan gitu kan. Itu kan ngaji di rumah sana dulu. Masih kecil-kecil kayak Misbah begitu. SD aja belum lulus. Dulu tidurnya di sana. Di rumah sana dulu mereka itu. Sekolahnya dari sana dulu berangkat. Said, Fahid itu. Fahid masih unyu-unyu gitu. Dari kelas 1 atau bahkan yang belum sekolah dia waktu itu. Ya adul segala itu. Upi itu belum, itu masih kecil banget waktu itu. Iya. Ngaji kerok, berjalan, tinggal nikah, ngaji bikin majelis. Dulu bikin majelis saya. Majelis rotib, majelis tahlil. Di rumah sana. Mulai tahun 2015-16 itu. 15 lah. Ya, hadir 5 orang, 7 orang, 10 orang. Sampai tiba-tiba 1.000 orang di lapangan. Bubar. Terus mondok betulan. Abdullah datang, Haris Malaysia datang. Ponakan saya Rijal Jakarta datang ngaji kitab. Gitu kan. Tahlilat. Habis tahlilat lama, yang ngaji Fatul Mu'in, ngaji Bukhari. Itu tahapannya itu. Tapi kalau memang di rumah udah siap ya mau baca Bukhari ya silahkan aja, nggak masalah, baca aja. Nggak usah sosok terjemahkan terkep Jawa kebulak balik nggak karo-karuan nanti malah diketawakan orang kamu. Ya harus lama dulu ngajinya.
Kalau angka aja masih bingung, ini bab puasa ini 203, 203 apa 302 Ustaz? Bedakan angka aja belum bisa, ya kan? Bab puasa Ustaz, kitab puasa. Halaman berapa? Itu 203 apa 302 itu? Halamannya itu loh. 203 apa 302? 203. Ya. Bedakan angka aja masih bingung, ya kan? Nah, kok mau ngajar Bukhari, aduh. Goblok dipelihara. Gobloknya dipelihara, diupload di YouTube, malah disebarkan. Goblok kok diumumkan. Pengumuman itu orang mati itu masih mending lah. Ada saudara kita yang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun di musola di masjid. Yang dengar paling orang satu RT. Ini kamu goblok malah kamu upload di YouTube yang lihat sampai orang Amerika segala. Goblok kok diumumkan. Jadi kalau masih goblok itu disimpan dulu, dipertahankan, diperbaiki gitu caranya itu. Goblok kowar-kowar ngumumkan di medsos, aduh, ya kan banyak yang begitu kan. Nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, tiba-tiba jadi ustadz. Mentang-mentang serbannya gede, jubahnya lapis-lapis. Ya toh? Ngaji aja nggak pernah, utawi iku nggak paham, nawu sorop nggak paham, jadi ustadz. Ustadz apa itu? Fatwa lagi. Nah, itu kayak yang bayan kemarin. Bisa-bisanya fatwa itu. Nggak bisa. Kalau mau fatwa itu mau fair, baca kitab. Dibaca kitabnya. Ini. Tak ibaratnya ini. Kesimpulannya ini. Fatwanya ini. Gitu. Bukan kok tiba-tiba. Gimana Ustaz? Hukumnya main musik? Boleh. Nggak apa-apa. Saya juga main musik. Loh. Patahan hukum kok dirinya sendiri. Nanti lama-lama. Kalau kita duduk di pinggir jalan. Terus lihat cewek cantik tuh gimana hukumnya Ustaz? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Ustaz? Loh saya kalau pagi duduk di pinggir jalan lihat cewek-cewek juga. Loh hukum itu pakai kitab. Bukan kok saya juga. Loh nggak ada gitu. Tahu maksud saya? Kalau ngerokok gimana hukumnya Ustaz? Nggak apa-apa. Saya dulu waktu mondok juga ngerokok. Loh fatwa kok dirinya itu loh. Paham maksudnya? Gimana hukumnya menganuker Ustaz? Enggak apa-apa, itu orang tempatnya juga pada makan. Loh. Jelaskan kitabnya, hukumnya, baru kalau kamu nggak mampu menyimpulkan, biar orang yang menyimpulkan. Kan gitu kan. Harus fair. Gimana hukumnya Ustaz? Ngambil mangga yang di pinggir-pinggir jalan itu. Bergelantung di atas pagar itu. Enggak apa-apa, saya biasa juga begitu kalau di rumah. Loh. Jadi perbuatan dia itu seolah-olah jadi hukum. Ya kan? Loh kayak orang-orang yang ngerokok itu loh. Gimana hukum yang ngerokok Ustaz? Pak Yai, Gus, Cak. Enggak apa-apa, saya juga ngerokok loh. Namanya kalau kamu ngerokok terus ngerokok jadi boleh gitu. Yang terangkan toh, ada yang bilang mubah, ada yang bilang makro, ada yang bilang haram. Kan gitu kan? MUI fatwa, rokok hukumnya haram. Bacakan fatwanya di depan TV, di depan publik. Rokok hukumnya haram. Habis baca fatwa, dia masuk ke kamar. Ngerokok juga dia. Iya toh? Gitu loh. Kayak kamu toh. Boikot Israel. Produk Israel hukumnya haram. Kamu pakai juga. YouTube masih pakai, Facebook masih pakai. Itu kan Yahudi semua. WhatsApp punya siapa? Mark Zuckerberg. Siapa itu? Yahudi. Berarti sebenarnya pakai WA hukumnya haram. Lebih dari itu. Siapa yang bikin Microsoft? Itu kan. Siapa itu? Siapa itu? Yang tua itu. Siapa yang bikin Microsoft? Coba sob. Enggak tahu kamu. Aku juga enggak hafal namanya itu. Haram juga berarti. Software dari apa itu? Dari komputer, dari HP itu. Haram juga. Punya Yahudi. Tapi kamu masih pakai. Tapi di mulut kamu fatwa haram. Nah, itu namanya fair. Fatwanya haram. Tetapi saya terpaksa masih gunakan. Gitu loh. Bukan kok. Gimana Ustaz? Produk-produk Yahudi hukumnya? Enggak apa-apa. Saya juga pakai. Loh. Emangnya terus kalau kamu pakai terus jadi halal gitu?
Kayak orang-orang MTA. Gimana hukumnya kodok? Nggak apa-apa, banyak gizinya itu. Saya juga makan. Iya lah. Lah akhirnya kan kodok, kadal, tokek, cicak, halal semua jadinya. Nggak bener itu. Nah, sebentar lagi kan musim hujan nih. Nanti banyak belut, ya kan? Banyak bekicot. Ya. Gimana fatwanya ini Ustaz? Ya. Kalau kamu sampai nanya, gimana hukumnya bekicot? Oh, nafsu banget kamu lihat bekicot ya, sampai nanya hukum itu. Berarti kamu lihat bekicot tuh pengen betul kan, sampai nanyakan hukumnya itu. Kalau kamu nggak ingin kan, nggak mungkin kamu tanyakan kan. Pernah ada orang nanya, gimana hukumnya jilat tai sapi Ustaz? Ada yang nanya, nggak ada. Artinya memang orang nggak pernah selera itu. Apa pernah kamu tuh pagi-pagi terus jalan itu lewat rumahnya Mbah atau siapa, tiba-tiba ada suara telepok 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 ya kan. Oh, sapi lagi buang tainya, terus masih hangat itu, keluar asapnya kebul-kebul gitu. Terus kamu bayangkan, Masya Allah, alangkah nikmatnya. Pernah bayangan gitu? Terus kamu cium harum gitu. Terus kamu nanya, gimana hukumnya nyium bau tai sapi? Enggak pernah ada yang begitu. Karena memang nggak ada seleranya. Lah orang kalau sempat nanyakan tuh kadang-kadang memang ada indikasi dia itu ada selera, gitu. Kamu kok tiba-tiba nanya, ya kan? Gimana hukumnya pacaran? Memang hati kamu tuh mungkin di situ ada niat untuk pacaran. Gimana hukumnya ngerokok? Itu mungkin hati kamu juga ada keinginan untuk ngerokok. Iya kan? Gimana hukumnya nonton YouTube? Berarti memang sudah ada indikasi untuk nonton. Wallahu a'lam. Hati-hati kalau fatwa itu. Bagusnya nggak usah fatwa, baca kitab terus sampai hafal. Fathul Mu'in dihafalkan itu. Pojok-pojoknya ibaratnya baru fatwa gitu. Jangan asal fatwa. Nanti malah dirinya sendiri yang jadi standar hukum itu. Iya. Gimana hukumnya nonton bola Ustaz? Orangnya kan pada nggak nutup aurat apa? Nggak apa-apa, saya juga nonton tiap malam loh. Nggak apa-apanya itu kok terus dirinya itu loh. Kembalikan kepada kaidah fikihnya, usul fikihnya gimana gitu. Kalau memang ada hadisnya, ada Qur'annya, sampaikan. Kalau nggak ada berarti standar fikih dan usul fikih. Pilpres gimana, perang Israel gimana, kan macam-macam sekarang nih. Tapi alhamdulillah kita ini masih disibukkan oleh Allah bawa kitab kemana-mana, baca kitab kemana-mana. Itu luar biasa loh, ya kan? Masih punya kelas, masih ada jam ngaji gitu. Sebenarnya kalau mau ya anak-anak andalan tuh kita kumpulkan ngaji bersama gitu ya. Jadi ribut nanti jadinya malah nggak tawajuh. Boleh nanya? Apa? Kan kalau bulan puasa itu jin-jin pada diikat ya. Terus tapi kok masih banyak orang bermaksiat. Enggak ada jin aja orang pada maksiat kok. Semua jin itu semuanya dibunuh. Iblis dibunuh, setan dibunuh, orang tetap maksiat. Kenapa? Orang maksiat itu macam-macam loh. Alasannya maksiat itu. Memang ada yang ingin, ada yang sensasi, bosan, ingin sensasi baru, akhirnya maksiat. Raja-raja itu sekarang ini sendoknya emas, piringnya emas, singgasananya emas. Apa dia nggak tahu kalau itu haram? Tahu. Kok dia pakai? Bosan pakai yang ada itu. Sensasi lah sekali-kali. Kamu hidup di Dubai itu, ternyata kamu jadi raja Dubai, pangeran Dubai. Mau apa kamu? Semua sudah ada. Kalau kamu sekarang tuh mikirnya kan, nanti kerja apa? Penghasilan saya berapa? Nikah sama siapa? Gitu kan?
pikiran kamu itu. Kalau kamu jadi putra mahkota Brunei Darussalam, putra mahkota Qatar, putra mahkota Maroko, semuanya ada itu. Kamu apa aja ada. Mau nikah tinggal panggil. Bosen ganti lagi. Semua aku mau kamu. Mobil tinggal pilih. Berjajar tuh 1000 mobil. Mau yang pintunya ke bawah, ke samping, ke atas. Yang gak ada pintu, yang ada pintu ya kan. Yang cuma mesin tok, yang terbang, yang apa. Semuanya ada. Kenapa orang sensasi itu tuh? Ada pesawat terbang, ada kapal terbang, ada mobil terbang. Kenapa sensasi? Lama itu udah membosankan. Yang lama-lama itu. Bosan. Nah kalau mau orang tuh berhubungan itu ya. Komunikasi itu. Telepon cukup. SMS cukup. Tinggal dimurahkan gitu aja kan. WA cukup kan. Ya kan? Cukup gak WA itu? Cukup. Facebook pun cukup sudah. Katakanlah. Telepon, WA, Facebook, udah cukup. Masih ada Instagram, masih ada Twitter, apalagi itu. Banyak dulu tuh seingat saya itu. Ya kan? Kenapa? Orang bersensasi. Lah orang tuh kenapa maksiat itu? Kadang-kadang dia ingin sensasi baru di dalam hidupnya. Otak dia sendiri itu yang bikin itu. Bukan setan yang bisiki, bukan. Coba kamu bayangkan kamu yang jadi setan gitu loh, coba. Ya kan? Kita bayangkan kadang-kadang, naudzubillah ya kan. Ternyata kita ini betul-betul dibelenggu pas Ramadan itu. Memang betul-betul diikat. Terus orang masih pada maksiat, nyalahkan setan. Nyalahkan kamu maksudnya. Wah ini berarti setan belum dibelenggu ini. Kamu sendiri udah dibelenggu begini. Wah brengsek manusia ini. Saya aja udah dirantai kayak begini kok. Yang difitnah siapa ini? Kan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus melihat sesuatu kita sebagai korban dan pelakunya begitu. Itu. Contoh kamu jadi hakim. Di pengadilan tuh. Tiap hari orang tuh ngeluhkan masalah terus. Pengadilan agama itu yang kasus terbanyak itu orang cerai. Tiap hari orang cerai 100 orang, 50 orang, 100, 200 itu ya. Bahkan sampai numpuk itu berkasnya itu. Sampai 6 bulan kemudian baru diputus. Kalau kamu sebagai hakimnya tuh, bosan nggak itu? Memutuskan orang cerai itu bosan nggak? Bosan kan? Terus dalam pikiran kamu itu ingin ini berkurang, apa bertambah, apa biar aja inginnya berkurang kan? Akhirnya kamu bikin peraturan macam-macam. Kalau cerai itu nggak mudah, ini harus ada begini. Itulah. Jadi orang tuh perlu sensasi kadang-kadang. Oke lah rokok katakan boleh. Rokok aja udah cukup kan sebenarnya. Rokok sama kopi itu. Ada lem, ada budrek, ada zenit, ada... Dulu narkoba cukup. Ada zenit itu. Di Banjar itu. Obat apa ya zenit itu? Penenang. Buat penenang. Aslinya? Aslinya tuh obat untuk orang tidur ya maksudnya ya. Wah dikonsumsi banyak-banyak, ngefly akhirnya. Zenit beli karena cepat habis, ya kan? Merusak badan. Pakai lem fog itu, dikasih dicepot, di ini ya, terus dicium-cium begini. Ya, itu lumayan lah. Maksud lumayan tuh begini loh. Kalau orang, maksudnya saya benarkan enggak. Kalau orang minum arak, komer, dicampur budrek gitu, itu kan merusak badan itu. Arak campur budrek, paramek campur komik, ya kan campur baygon dikit. Terus diminum. Akhirnya ususnya rusak, gitu kan? Kan banyak itu korbannya sudah itu. Mati. Jadi memang yang wujud minuman dan benda itu kimia itu memang menghancurkan organ dalam. Ada yang bikin ngefly tapi nggak ngerusak lem itu ya. Nyium bau lem itu akhirnya ngefly juga kan. Dia kan nggak ngerusak badan, yang rusak otaknya saja. Ya lumayan maksudnya kan kalau yang minuman kan otaknya rusak, badannya rusak, penyakitnya banyak, masuk rumah sakit terus nghabiskan duit kan itu kan. Kalau ngelem itu linglung juga. Banyak yang linglung itu, tapi kan nggak rusak badannya itu, cuma otaknya miring gitu toh.
yang kelasnya elit ya narkoba pakai apa itu kan, ngefly masuk penjara tambah terkenal, aneh. Itu siapa yang bisik ya? Ramadan kok pakai badan narkoba itu? Apa setannya pada berkeliaran juga? Enggak, memang begitu manusia, sensasi manusia itu. Dan kemajuan dunia ini asbab nafsunya manusia. Sama mana manusia ini nafsunya dihilangkan, dunia ini nggak berkembang. Bikin rumah ya begitu-begitu aja, kayak burung gitu ya. Kayak kambing, pokoknya kayak singa, asal dilesep di semak-semak udah beres. Kenapa bisa bikin bangunan? Dari bata menjadi hebel menjadi embung menjadi ini, wah menjadi macam-macam, gedung pencakar langit. Itu karena nafsunya manusia. Itu karena kena hasutan iblis, Ustaz. Iblis aja gak bisa bangun kok. Orang menghasut itu kan kalau pengalaman loh. Emangnya iblis tahu gimana cara bikin lift? Bikin menara pencakar langit? Nggak ada. Nafsu manusia itu memang. Iblis bisa bikin tempat diskotik? Nggak bisa. Iblis itu cuma bisa mengembuskan zina lah, mabuk lah, bunuh lah, gitu kan? Nggak usah sholat, nggak usah. Yang bikin diskotik itu siapa? Manusia, itu nafsunya sendiri. Yang bikin tempat hiburan itu. Dangdutan, konser. Bisa iblis bikin konser gitu? Nggak bisa. Dia cuma bisiki. Maksiat telah, apa gitu kan? Tapi yang macam-macam ini, sensasi inovasi ini siapa? Sahabatnya manusia sendiri. Otak dia sendiri yang mikir kok. Nyalakan iblis, nyalakan setan. Memang dasar manusianya udah kesetanan. Memang manusia udah jadi iblis. Kamu nggak tahu ceritanya ya? Fir'aun itu ketika sudah ngaku jadi raja, iblis datang. Fir'aun itu akrab dengan iblis. Iblis yang asli itu. Sehingga Fir'aun mengatakan kuntu min jungdi iblis fartaqya bihal hal fasor iblisu min jungdi. Itu kata-kata Fir'aun itu Namrod. Fir'aun ya saya. Dia mengatakan aku itu dulu termasuk anak buahnya iblis. Akhirnya ilmuku meningkat, pengalamanku meningkat. Ngaku jadi Tuhan, sekarang iblis jadi anak buahku. Oh, malah iblis jadi anak buahku. Kuntu min jungdi iblis fartaqya bil hal fasor iblisu min jungdi. Kata Firaun. Dulu aku ini anak buahnya iblis, yang bisik-bisik itu iblis, yang menghasut aku iblis. Meningkat keadaanku. Ilmuku meningkat, pengalamanku meningkat, nafsu hawaku meningkat, hawa nafsunya meningkat, akhirnya fasor iblisu min jungdi. Iblis sekarang jadi anak buahku, jadi bawahanku. Oh. Iblis datang ke Firaun itu. Wah, kamu tuh luar biasa memang ya. Saya itu loh. Jangan kan ngaku Tuhan, ngaku jadi hambanya Allah aja nggak diterima. Nah kamu itu, kok bisa-bisanya ngaku jadi Tuhan itu loh. Berarti siapa yang bisiki dia? Yang bisiki Firaun itu siapa? Nggak ada. Firaun tuh bulan Ramadan tetap Firaun dia. Masa mentang-mentang setannya dibelenggu terus Firaunnya tobat gitu. Kalau memang Ramadan umpamanya, semua ini atas ulahnya setan dan iblis. Iblisnya, setannya dibelenggu semuanya. Berarti yang komunis-komunis itu tobat semua dong. Nyatanya Cina tetap komunis, Korea Utara Kim Jong Un tetap komunis. Berarti kalau Ramadan Kim Jong Un tobat begitu. Maunya kamu itu. Kamu kan tadi kan cuma komentari yang sekitar-sekitar sini kan. Ramadan kok masih pada mabuk-mabuk masih. Lah kalau aturannya begitu berarti Kim Jong Un itu ikut tarweh. Allah. Kim Jong Un kok tarweh? Setannya udah dibelenggu. Habis Ramadan liar lagi gitu. Jadi komunis lagi, jadian ya enggak gitu. Memang dasar otak manusia itu udah bersensasi. Lah kamu sekarang saya tanya. Ya tak? Ketika Qabil Habil itu terjadi zina macam-macam itu. Siapa yang bisiki itu? Setannya belum wujud. Iblis masih sendiri. Belum punya anak yang namanya setan, namanya jin, namanya apa itu. Siapa yang bisiki itu? Dia sendiri berarti. Nafsunya sendiri. Jadi musuh manusia itu yang pertama memang setan iblis. Yang kedua hawa nafsu dia.
Yang ketiga, suasana dan lingkungan yang mempengaruhi itu. Dulu orang Dalen nggak ada yang lomba-lomba bangun apa, nggak ada, karena suasana juga rumahnya rumahnya bambu, kayu. Jadi rumah kayu gitu aja udah mewah dulu, udah top. Tiba-tiba datang orang bikin beton, wah harus beton ini. Kenapa? Sebelah beton masalahnya. Kalau itu mungkin dosanya saya lah. Saya yang pertama kali bikin beton itu. Yang rumah sana itu, yang cor gede-gede itu. Sampai sekarang belum bisa ngalahkan itu. Temboknya tinggi itu loh. Yang ditempati Ustaz Yusran tuh. Wah. Gitu, ya kan. Jangan apa-apa nyalakan setan, nyalakan iblis, nyalakan diri kamu sendiri gitu loh. Ya. Sekali-kali kita ini nyalakan diri sendiri. Saya kok Ramadan masih malas, Ustaz nggak mau baca Quran. Kena iblis kelihatannya. Padahal iblisnya udah dibelenggu. Malaikatnya lihat kamu ketawa-ketawa, dasar kamu juga udah fotokopian iblis.